Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kaitani dengan NIM 6670190031. Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 4B. Perkenalkan juga, nama saya Rima Agustiani dari 4B Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670190039. Dan di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang konflik sumber daya alam yang terjadi di Gunung Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Yang kita perlu ketahui, konflik adalah sebuah proses sosial baik antara individu, kelompok ataupun kelompok dengan kelompok untuk menjatuhkan orang lain, bahkan membuatnya tidak berdaya, dan juga menghilangkan hak-hak orang lain. Yang selanjutnya itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sebuah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan di sini saya mengambil konflik antara pabrik semen dan juga petani kendeng yang terjadi di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Awal mula terjadinya konflik tersebut adalah PT Semen Indonesia dimulai sejak 16 Juni 2014 lalu. Saat itu PT Semen Indonesia mulai melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik semennya ada di kawasan Gunung Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Nah, pembangunan pabrik semen tersebut menuai kontroversi di kalangan petani dan juga masyarakat. Yang pertama, bahwa pabrik semen itu menurut masyarakat adalah ilegal. Karena dalam pembelian tanah ataupun pembangunannya itu merampas hak-hak masyarakat dan juga hak-hak penduduk di sekitar. Perlu kita ketahui, kawasan Kendeng itu adalah sebuah kawasan pertanian yang luas, baik itu perkebunan, sayuran maupun pertanian persawahan. Masyarakat menolak karena kehadiran pabrik semen ini dianggap bahkan memicu keberlangsungan dan juga ketersediaan air dalam pertanian. Sebagian penduduk Pegunungan Kendeng Utara menolak rencana pembangunan pabrik semen tersebut dengan alasan bahwa pembangunan pabrik semen yang akan menambang batu gamping tersebut di pegunungan kars atau pegunungan tersebut itu akan mengancam ketersediaan air dan juga ketahanan pangan yang dimanfaatkan oleh para penduduk di sekitar Gunung Kendeng tersebut. Berbagai aksi dilakukan hingga mengacor kaki di depan istana, hingga datang ke menyampaikan aspirasi berjalan kaki dari Rembang, Jawa Tengah ke Kementerian SDM, terus ke kantor Gubernur Jawa Tengah, ke kantor DPRD provinsi dan juga kabupaten kota, ke dinas terkait, dan juga sampai ke Mahkamah Agung. Namun hingga saat ini pembangunan pabrik semen tersebut masih berjalan, bahkan sudah memproduksi semen juga. Masyarakat terus menolak, masyarakat terus melakukan aspirasi, meminta ke lembaga hukum, meminta segala kebijakan dari publik ataupun kebijakan dari pemerintah terkait. Namun apa daya,
pembangunan terus berjalan hingga saat ini. Dari konflik pabrik semen dan petani kendang warga Rembang, Jawa Tengah, di mana muncul berbagai aksi yang dilakukan, di mana aksi-aksi tersebut dilakukan karena salah satu upaya untuk menolak pembangunan pabrik semen Indonesia. Harus kita ketahui juga bahwasannya warga Rembang, warga Kendeng, Jawa Tengah tidak pernah tahu informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan pabrik semen Indonesia, dan warga juga tidak pernah terlibat secara umum dalam sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen Indonesia tersebut. Lebih parahnya lagi, dokumen AMDAL itu tidak pernah disampaikan kepada warga juga. Entah itu alasannya, dokumen AMDAL tidak pernah disampaikan kepada warga. Dan ketika sosialisasi rencana pembangunan pabrik semen Indonesia yang akan didirikan di Pegunungan Kendeng, di mana saat sosialisasi tersebut hanya perangkat desa saja yang dilibatkan, dan perangkat desa juga tidak mensosialisasikan ulang terhadap warga, sehingga warga sendiri tidak tahu tentang rencana pembangunan pabrik semen ini. Maka dari kurangnya sosialisasi tersebut, warga tidak akan pernah tahu dampak negatif apa aja sih yang akan diterima, baik itu petani kendeng maupun warga sekitarnya ketika penambangan batu kapur dan pabrik semen Indonesia ini berjalan. Pembangunan pabrik semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dianggap merugikan lingkungan dan merugikan petani, sehingga para petani melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berbagai pertimbangan telah dilakukan, sehingga peninjauan kembali yang diajukan oleh petani kendeng dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Maka dari itu, warga berbondong-bondong datang ke Jakarta dengan membawa hasil bumi mereka, dengan menunjukkan bahwa daerah mereka itu makmur, yang mana kemakmurannya itu terancam dengan pendirian pabrik semen Indonesia. Adapun salah satu hasil bumi dari kemakmuran daerah mereka yang dibawa ke Jakarta yaitu Kitela, yang mana salah satu warga yang membawa Kitela itu memberikan kepada petugas keamanan Mahkamah Agung, yang mana mereka memberikan hasil bumi mereka kepada petugas keamanan Mahkamah Agung tersebut semata-mata mereka juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa daerah mereka itu makmur, jadi jangan pernah rusak kemakmuran daerah mereka. Pada tanggal 9 November juga, Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo memunculkan polemik setelah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia, di mana izin tersebut itu seolah mengabaikan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung pada tanggal 5 Oktober, yang mana memerintahkan SK pada tahun 2012 itu dinyatakan batal. Akan tetapi, Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo itu bukan tidak hanya mengindahkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, akan tetapi lagi izin baru dari Ganjar Pranowo ini juga memperluas izin yang lama dengan menambahkan Semen Indonesia yang telah diberi izin untuk pengoperasian pabrik semen. Konflik di Indonesia tersebut banyak sekali menurut saya, dan konflik-konflik tersebut hingga saat ini banyak pula yang tidak terselesaikan. Karena apa? Apa itu karena masyarakatnya? Apa karena pemerintahnya? Marilah kita ke depan, jangan sampai kita berbuat konflik.